hal yang lagi trending ya, kita akan kasih Iya. pandangannya kita, terus kita ngobrolin apa yang relevan lah terkait dengan yang lagi trending. Nah, yang Hmm. pertama nih tentang gayung lopeping. Nah, kamu ada Waduh, ngikutin nggak? kira-kira sih. Tapi belum sampai gimana banget. Kira-kira ya, Gimana jadi gimana ada nih gimana nih? satu Mm-mm. TikToker, itu kan Mm-mm. namanya si Agnes Jennifer. Mm-mm. Lumayan gede sih, followernya I think di atas 5 juta, 6 juta. Gede Nah, banget dia sih. Mm-mm. dia ini punya suami pengusaha, Hmm. namanya David Clement. Ya, jadi Hmm. dia perusahaan logam gitu. Kalau misalnya kita cari di Oh. Google, dia tuh Oh kayak wow. Oke. petinggi dari perusahaan logam yang Hmm. beroperasi udah lebih dari 40 tahun. Hmm. Nah, suaminya ini dideketin sama Ani-Ani nih di sekolah. Jadi intinya ceritanya tuh suaminya ini kan nganterin anak juga ke sekolah. Nah, di sana tuh Hmm. ada yang deketin cewek lain. Nah, Hmm. intinya kejadiannya tuh sampai di titik dimana pada saat mereka pergi jalan-jalan ke luar negeri, ini si cewek sampai ngikutin. Jadi di hotel itu di kamar yang berbeda si ceweknya. Dan si Agnes ini taunya tuh Wow. setelahnya. Intinya setelah udah ketahuan, oh ternyata si dia Oh. punya suami nih ada sama cewek Hmm. lain, jalan berduaan. Nah, dia baru tahu lah sampai dengan yang di luar negeri itu si cewek tinggal di kamar lain di hotel yang sama. Nah, ini benar-benar viral sih. Maksudnya Viral, viral. sampai istilah gayung lopeping itu Hmm. disebut-sebut lah sama orang. Bahkan pas aku keluar ketemu orang, wah nih gayung lopeping nih atau enggak nih Semua gitu. tahu Jadi ya. ya jadi sebutan gitu. Iya. Nah, dari pandangan kamu siapa yang salah? eh Sebenarnya menurut aku ya di setiap kisah perselingkuhan itu kita nggak bisa bilang salah satu doang sih pastinya. Pastinya kan ada gayung bersambut ya. Jadi gayung juga gitu ya. Gayung bersambut gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya biarpun awalnya pasti ada yang mercik duluan, tapi yang menyambutnya itu kan juga pasti salah. Jadi kalau mau dibilang siapa yang salah menurut aku sih eh pasti dua-duanya gitu. Dua-duanya dalam artian ya si yang selingkuhnya nih ya si misalnya si suaminya dengan si ya so called ani-aninya ini gitu. Em, Cuman kadang aku suka ngelihat fenomena ini nggak ada di konteks yang sekarang nih kita ngomongin soal Agnes Jennifer ini. Cuman biasanya perselingkuhan itu kadang suka mencong ke nyalahinnya ke suami sahnya pasangan sahnya. Jadi kayak misalnya istri sahnya disalahin kayak oh suami lu bisa selingkuh mungkin lu ada salah apa gitu biasanya suka ada kayak gitu kan. Untungnya di case yang sekarang kalau aku lihat yang di case Agnes Jennifer ini banyak yang logiknya udah mulai oke ya gitu. Jadi maksudnya nggak ada sejauh ini aku nggak ngelihat ada yang nyalahin ke istri sah gitu yang which is menurut aku selalu stand aku nggak kayak gitu dong gitu. Maksudnya kalau misalnya mau ada salah atau apapun harusnya nggak ada cerita sampai ke selingkuh gitu. Jadi untungnya di kali ini yang aku ngelihat kayaknya society kita ini ada upgrade-nya gitu loh. Jadi nggak ada yang nyalahin ke sana, tapi kalau pertanyaannya adalah salahnya di siapa, menurut aku pastinya dua-duanya, terlepas dari siapa yang mulai duluan gitu. Dan kayaknya kalau yang kejadian ini kayaknya yang mulai duluan berarti siapa? Yang Ini nggak tahu, ani-aninya, yang ceweknya, nggak nggak tahu tahu. juga Kalau ya. dari ceritanya, dia sih bilang Mm-mm. si Ani-Ani ini tuh dia punya suami ada masalah Mm-mm. keuangan, Mm-mm. terus dia butuh untuk ya dari sisi ekonomi butuh tambahan, jadi dia nyari si suaminya. Tapi kan nggak tahu ya cerita sebenarnya. Ini kan kita cuma serpihan-serpihan dari media aja. Kita Benar-benar. research gitu. Tapi Iya, aku iya, setuju sih, iya. memang mestinya dua-duanya sih. Karena kalau Mm-mm. misalnya nih ya suaminya tipenya yang bener-bener batu nih, udahlah sama Mm-mm. istrinya aja dia nggak mau yang lain. Iya, Mau ani-aninya seperti apapun ya dia nggak bakal ladenin di benar. chat di DM, chat di WA ataupun di sekolah Mm. gitu. Dan ini juga terjadinya ya nggak cuman di apa namanya di lingkungan sekolah ya. Kan Iya, kalau di di mana-mana sih, kantor, di tempat kantor, kerja, bos sama benar. asisten, teman kerja, Mm-mm. semua Mm-mm. bisa terjadi. Iya, Ujung-ujungnya ya balik lagi ke orangnya. Jadi aku setuju sih, itu mestinya dua-duanya. Tapi ya benar, benar. sekarang di TikTok kalau kita lihat banyak yang kayak, oke, suaminya nggak boleh lagi antar ke Nganter sekolah. anak ke sekolah ya, aku juga lihat tuh. Itu Iya. kayaknya di semua platform deh. Di semua platform beneran kayak uh, video apa namanya? Parodi-parodi gitu kan kayak mulai sekarang nggak boleh jemput anak ke sekolah kayak gitu. Bahkan kemarin aku ngelihat kalau itu kan parodi anak-anak maksudnya istri pada nggak mau suaminya ngejemput anaknya lagi gitu. Ada lagi parodi di mana orang jadi benci sama warna pink.
gitu. Karena Gayung Iya, Lope Pink ya. iya, karena gayung Lope Pink, kayak sekarang ngelihatnya Pink apaan gitu. Bahkan kemarin aku ngelihat ada konten tuh, semua baju pinknya, boneka warna pink, bahkan tasnya mahal branded gitu tapi warna pink, tetap kayak pura-puranya gitu, pura-puranya dimasukin ke dalam koper terus kopernya dibuang kayak gitu. Jadi orang A- kayak sensi sama warna pink gitu. Awalnya sebenarnya aku agak bingung loh, itu kenapa Hmm. Gayung Lope Pink? Apa sih orangnya ini pakai alat atau apa? Oh ternyata ya Gayung Lope Pink, pinknya warnanya. Tapi Gayung Lope Pink itu simbol bahwa kalau Mm-mm. misalnya kita ke WC umum, kan ada gayung Iya, murahan tuh, gayung Gayung murah Lope yang itu. bentuknya Nah love, iya maksudnya ini benar. ceweknya ya cewek murahan gitu. Iya, Jadinya iya. secara umum semua orang pakai gitu Mm-mm. istilahnya sampai viral. Tapi kalau kita ngobrol sama orang yang punya anak udah sekolah, ternyata cerita ini tuh banyak loh. Jadi maksudnya ini Ada. kan yang Mm-mm. terpublikasi di media. Mm-mm. Ternyata banyak juga gitu. Bahkan kemarin aku ada ketemu salah satu orang yang umurnya di atas 40 ya. Dia Mm-mm. cerita Mm-mm. di tempat anaknya sekolah itu kejadian tuh sama percis. Pokoknya cewek sama cowok, dia dari orang tua murid ini selingkuh. Selingkuhnya sampai di titik kalau si yang Agnes Jennifer ini kan cowoknya dia taruh si ani-aninya di kamar lain di hotel yang Mm-mm. sama, Mm-mm. ketahuan. Mm-mm. Ini nggak ketahuan, sampai titik sekarang nggak ketahuan. Tapi orang ini tahu siapa itu. Jadi dia punya kenalan Wow. dua orang tua murid Mm. sampai sebegitunya nggak ketahuan sampai sekarang. Jadi pas kita ngomong sama orang ternyata di sekolah fenomena ini ada gitu. Kayaknya sih Iya, memang dari dulu ya. Apalagi iya, di iya. zaman yang nggak ada sosmed. Ini kan ada sosmed. Ya bisa Berarti, diviralin. iya, berarti kayak misalnya di sekolah pun bisa kejadian orang tua murid sama orang tua murid gitu ya, padahal udah sama-sama punya anak gitu ibaratnya. Iya, iya, Iya iya. kan? Ya orang tua murid sama orang tua murid, teman Atau kerja mungkin sama kadang teman kerja. guru gitu mungkin, atau apa gitu kan, teman Iya, kerja iya, bisa juga, ya. iya. Di Mm-mm. mana-mana sih, setuju, setuju. Iya, iya, Wah, iya. gila. Gila-gila. Ah, ini oke, ini yang ke satu nih, trending yang pertama. Nah, Iya, trending oke. yang kedua, Mm-mm. ini film bisnis proposal. Nah, mungkin kamu juga ngikutin ya, Oh, iya, ya iya, dari iya, si benar. Falcon. Jadi, Mm-mm, ini kan mm-mm. intinya si Falcon dia mengadopsi dari drama Korea. Korea Mm-mm. yang namanya bisnis proposal. Mm-mm. Ya, aku sih sebenarnya nonton baru episode satu 2 ya, sebelum Iya, ini muncul nih di Indo yang adopsinya. Aku iya. cuma tahu kira-kira, pokoknya ada cewek ngejar si cowok. Dia Mm-mm. berusaha untuk supaya cowok itu mau sama dia. Kurang Mm-mm. lebih kayaknya seperti itu. Iya. Nah, si Abizar ini sebagai pemeran untuk aktor cowoknya salah ngomong kan. Mm. Dia Iya. kan banyak salahnya sih. Ini setelah aku gali dia banyak salahnya. Dia ngomong bahwa fans dari drama Korea itu fanatik. Dia ngomong kalau misalnya dia nggak baca komentar terlalu banyak karena nggak perlu diingat karena orang-orang ini Karena juga nggak nggak diundang diundang ke premier. premier. Iya. Terus ada lagi dia ngomong kalau dia nggak nonton sampai habis Hmm, yang drama Korea aslinya. Padahal kalau kita ingin mengadopsi, seharusnya benar. nonton sampai habis dong. Ya Iya, biar iya. bener-bener tahu ini Mm-mm. karakternya seperti apa. Seperti apa? Dia malah Mm-mm. bilang dia cuma nonton satu episode, terus dia mau dengan karakternya dia sendiri. Terus Iya, eh, ini lumayan sampai viral banget ya. Jadi viral banget. orang-orang Mm-mm. itu cancel dia istilahnya. Mm, 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 Jadi pada saat tayang itu yang nonton cuman kayaknya satu Indonesia 6 ribuan deh. mm, 6 mm. ribuan orang ya. Terus dia Wah, diturunin dari banyak banget sinema hanya dalam waktu satu minggu kayaknya. Dan walaupun sudah minta maaf, tetap ya tetap kayaknya aja. memang berat Iya. banget sampai ratingnya di online di IMDb itu cuma 1,3 ya, 1,3 1,4. Wow, Wah, jelek banget. gila. Iya. Itu bahkan di bawah filmnya Roy Kiyoshi itu. Roy Kiyoshi ada film ratingnya 2. Aku aja nggak tahu ada Mau film ini Rocky lihat Kiyoshi. Roy Kiyoshi ratingnya 2. Dia ratingnya Oh, oke. 1,4, 1,3 di bawahnya gitu. Nah, kamu ada komentar ya? Oh. Salahnya gimana nih? Salah dia atau Eh, salah siapa nih? Iya ya, jadi sebenarnya aku tuh kan aku kebetulan bukan pengikut drakor juga ya gitu, tapi bahkan buat orang kayak aku aja tahu Business Proposal ini adalah sebuah drama Korea yang sangat terkenal sekali. Jadi pastinya buat kalau misalnya aku ngebayangin ya gitu, misalnya seorang artis, seorang aktor dibebankan tugas gitu ya memerankan film yang udah sukses banget gitu, terus di remake itu kan pasti kita tahu ekspektasinya itu sangat tinggi. Apalagi ternyata bisnis proposal ini tuh tadinya datangnya dari webtoon dulu. Jadi awalnya dia ada sebuah webtoon diangkat jadi film, ya diangkat jadi serial drama ya di Korea. Lalu Indonesia
remake lagi filmnya gitu, drama ini gitu. Jadinya pastinya kita tahu sebenarnya ini tekanannya besar sekali. Dengan kondisi seperti itu, di mana ekspektasi orang pasti juga cukup tinggi gitu kan. Harusnya si Abizar ini dia bisa, maksudnya ini tuh sebenarnya momentumnya dia nggak sih gitu. Kalau misalnya dia bisa memerankan dengan baik, dia bakal, namanya bakal benar-benar besar banget gitu. Kayak seperti kita tahu kalau yang biasanya udah langganan bikin film remake kayak Vino G. Bastian. Biarpun Vino G. Bastian itu sebelumnya udah terkenal ya, memang pada dasarnya dia adalah aktor papan atas gitu kan, dia terkenal dengan aktingnya yang bagus segala macam. Tapi aku ngerasa ketika nontonin dia bikin film remake dan berhasil, kayak aku refer ke ini ya, Miracle in Cell Number 7 gitu, itu tuh kayak nilai plus terhadap dia tuh kayak naik jauh gitu, which is sebenarnya ini tuh momentumnya Abizar sebenarnya kan, dan Ariel Tatum juga gitu, untuk bisa benar-benar wah ini film yang terkenal banget, terus ternyata remake-nya kalau misalnya bagus nih akan benar-benar ngebesarin namanya. Cuman salahnya belum sempet, itu sebenarnya belum sempet tayang ya. Sebelum tayang udah kejadian kan gitu, dia ngomong Kan gitu. udah ada yang prediksi, wah ini gara-gara dia ngomong gini bakal nggak ada yang nonton, ini bener Iya nggak ada yang makanya nonton. gitu, maksudnya dengan gayanya kayak gitu aku nggak tahu, maksudnya kayak kalau dibilang salah apa enggak ya, menurut aku sih ya salah ngomong emang gitu kan. Dan apa yang mendasari itu sebenarnya kita nggak tahu ya, kita kan nggak tahu yang terjadi di belakang gitu. Tapi ya apakah mungkin eh, dari si Abizarnya ini kepikiran kayak, oh gue udah ada kesempatan ini nih, gue bakal jadi nama sebesar itu atau gimana gitu. Terlebih lagi backgroundnya Abizar ini kan, dia kan anak dari mendiang Ustadz Jeffrey dan Umi Pipik juga gitu. Maksudnya dia mungkin sudah terbiasa, nggak tahu ya, maksudnya dia tuh udah di lingkungan yang dimana sorotan matanya tuh udah ke dia atau gimana dengan punya orang tua yang tersohor gitu. Tapi sebenarnya menurut aku justru kalau punya orang tua yang terkenal itu kan juga beban ya. Orang Jadi tua, harus siapa orang tuanya? mendiang Ustadz Jeffrey sama Umi Pipik gitu. Oh, Jadi oke. maksudnya kalau namanya orang, anak dari orang yang terkenal kan biasanya tuh beban gitu justru kan. Maksudnya terbiasa dengan beban gitu. Maksudnya kayak, oh gue harus jadi yang lebih baik nih karena bapak emak gue dihormatin orang gitu-gitu kan, gitu maksudnya gitu. Tapi ini malah nggak tahu sih, mungkin apakah beban itu menjadi apa sih namanya, eh jadi kebalikan gitu ya, jadinya bikin dia kayak ngerasa nama gue memang sudah dasarnya besar, Ya, diberikan kesempatan besar juga jadi jadi sebenarnya tantangan banyak gitu. komentar sih, banyak ada orang yang bilang nih star syndrome, jadi dia nggak Iya. terbiasa ya, karena ini kan kayak wah filmnya nih drakornya lumayan banyak fans yang suka sekali, mungkin salah Hmm. satu yang top ya di Netflix ya untuk kategorinya romance ini, Hmm. terus dia meranin, dia ngerasa dia namanya melambung tinggi gitu, jadi nggak Hmm. bisa apa ya menahan Hmm. arogansi itu. Tapi Iya, ada juga yang bilang, oh ini mah strategi marketing nih. bisa Dia jadi sengaja, ya. apalagi yang dia Hmm. ngomong lu nggak usah nonton, nggak mau nonton ya Hmm. nggak usah. Tapi kayaknya kalau dari aku sih kayak nggak mungkin strategi marketing Iya. juga sih. Intinya salah juga dari, Hmm. nggak tahu ya, menurut aku nggak di brief. Ini si aktor-aktor ini. Iya mungkin Nggak ya. kepikiran Uh-huh. kalau bisa salah ngomong gitu. Kepikirannya, oh kalau aktor yang sudah hebat, Hmm. artis yang sudah hebat, biasanya secara PR, dia udah tahu nih ngomongnya apa. Ditanya apa, dia bisa jaga. Yang nggak boleh di ngomongin apa, dia nggak boleh spill dalamnya ceritanya Hmm. Hmm. gimana, ya kan? Tapi ya ini pasti di luar dugaan. Pasti jadi Iya, pembelajaran nih. Nextnya kalau betul betul. misalnya Hmm. ada film, ya harus di brief ya aktor sama Hmm. artisnya Hmm. gitu. Hmm. Dan Hmm. apa? Dari menurut aku nih kenapa bisa sampai sefatal ini, itu karena ya dia menyerang target pasarnya. Kan kalau kita lihat dari sisi bisnis kan, ini drakor sudah ada fanbase-nya nih, udah ada orang yang Hmm. nonton. Jelas-jelas Iya. misalnya 1 juta orang nonton nih dari datanya Netflix. Berarti 1 juta orang ini kalau kita bikin remake-nya, kalau mereka suka banget, mungkin mereka akan nonton juga nih. Karena Hmm. mungkin oh ada yang suka Ariel Tatum juga, ada yang suka dengan Betul Abizar, betul di betul. remake ini target pasarnya nih. Nah Hmm. dia malah nyerang target pasarnya, bilang wah ini fansnya fanatik. Loh itu kan target pasarnya. Justru Hmm. kalau dia bikin si target pasarnya nggak nonton semua, siapa yang nonton? Orang yang nonton yang di Netflix aja ya target pasarnya. Ya kan orang Hmm. lain nggak Hmm. nonton di luar dari target pasarnya. Jadi ya salah salah sih Iya iya sih gitu. iya sih. Padahal kalau kita lihat adopsi yang kayak Hmm. Miracle Number 7 kan Hmm.
Berhasil banget kan? Berhasil Sampai banget ada yang kedua ya kalau nggak salah ya? eh Ada yang kedua? ada, mesti cek deh, kayaknya ada ya, lupa. Kayaknya sih ada Iya, yang kedua, kayaknya sih iya. ada. Iya, dan itu sampai si sutradara Koreanya sendiri pun bersuara gitu loh, maksudnya bilang kayak sekian banyak, kan ada sebenarnya beberapa negara lain juga bikin remake, nggak cuma Indonesia kan, tapi sejauh kemarin aku pernah lihat gitu, dia pernah mention kalau menurut dia salah satu remake terbaik ini yang versi Indonesia gitu. Dan di saat itu kan apa namanya juga Falcon Pictures kan kalau nggak salah. Jadi kayaknya Falcon Pictures ini sudah mulai membuat base kayak apa Falcon namanya? yang masukin juga? Iya, jadi Waduh. jadi kayaknya maksudnya Falcon ini udah ada track record bikin remake untuk kayak Korean movie atau Korean drama, di remake dan berhasil. That's why dibuat lagi gitu kan, ada versi sekarang lagi yang bisnis proposal gitu. Kalau nggak salah kemarin itu ya Falcon deh harusnya, maksudnya kita bisa bilang mungkin Falcon udah sering melakukan ini, karena kalau nggak salah yang sempat ada, oke, jadi sempat ada juga Kang Mak from Pimak ini yang film Thailand, itu juga di remake-nya sama Falcon. Itu Indra Jegel kan? Iya, yang ada Indra Iya, tahu. Jegel, iya iya. Oh, berarti dia udah mainnya di sana ya. Dia cari yang di luar yang Iya, oke, ada fanbase Indonesianya, dia tinggal remake aja. iya. Wah, sayang banget tuh. Itu pasti Sayang bayar banget sih. bayar di depan tuh, ya. Iya, Yang iya sih. top-top semua dia bayar di depan gede tuh, dengan harapan di Indonya meledak. Iya betul. Ini Makanya si sayang. siapa Abizarnya mungkin agak berat ya nanti untuk dipakai lagi sebagai aktor ya, karena kesalahan fatal ini. Iya. Menurut Cuman aku sih. ya tapi memang semua ini nggak ada yang absolut gitu nggak sih? Jadi kayak maksudnya kadang ada juga orang yang bisa comeback gitu kan. Kadang tergantung dari gimana dia ke depannya gitu menghadapinya, atau misalnya kayak sekarang kan mungkin PR-nya adalah dia mulai harus kayak mungkin minta maaf, klarifikasi dan segala macam. Terus kalau misalnya nanti kayak ada kesempatan karya lain yang bagus yang membludak, mungkin bisa ketutup sih, biasanya sih seperti itu ya. Cara PR minimal seharusnya dia bikin video ngomong gak sih? Dia tuh cuma Iya. tulisan doang, terus tulisannya kayak nggak berasa dia benar-benar minta maaf gitu Iya, loh. iya, Jadi iya, kayaknya, iya, betul. wah ya dia harus koreksi bener-bener Iya sih sih. dari sisi PR-nya ya. Benar. Si Ariel Tatumnya kayaknya nggak ngepost tuh filmnya. Oh iya. Dia malah ngepost film yang selanjutnya Film tuh yang yang selanjutnya. sama siapa gitu. Wah. Yang itu kayaknya mungkin dia juga ngerasa udahlah ini udah nggak bisa. Ya udah dianggap udah lah ya, Udah relakan bener. gitu ya. Iya, soalnya kalau dia Aduh, ngepost sayang kan pasti banget ya. diserang. Iya Ya sih. nggak sih? Benar. Bener, Sayang bener. banget. Aduh. Sayang. Iya. Oke, kita move on ke Oke. topik ketiga. Ada apa nih? Iya, topik ketiga ini aku ada topik internasional sebenarnya sifatnya. Jadi Oke. ya, jadi ini sebenarnya berita duka. Kemarin itu di tanggal 2 Februari pemeran Meteor Garden, pemeran Sunshine ya di Meteor Garden, Barbisu, meninggal dunia. Meninggal dunianya karena influenza A yang mengakibatkan pneumonia katanya gitu ya. Ini kejadiannya sebenarnya nggak beruntungnya itu di Jepang gitu. Jadi dia lagi jalan-jalan keluarga, liburan ke Jepang. Terus di berarti hari keempat, hari kelima di Jepang itu meninggal. Ya ini sebenarnya banyak diskusi, banyak trending topik yang apa namanya jadi sub topik dari kejadian ini, karena sebenarnya ada beberapa perspektif yang bisa dibahas gitu ya, beberapa cerita yang bisa dibahas gitu. Satu adalah jadi Barbisu ini ternyata dia baru nikah 3 tahun gitu kan, baru nikah selama 3 tahun sama suaminya yang sekarang, suami kedua ini gitu. Dan suami keduanya ini Oke. sebenarnya adalah mantan pacar dia di 24 tahun yang lalu. Jadi tahun 98 mereka pernah pacaran, sama-sama artis, bukan artis ya, berarti di saat itu dia adalah host, Barbisu adalah host yang terkenal di Taiwan. Pacarnya ini, suaminya yang sekarang adalah penyanyi, cikal bakal boy group Korea pada zamannya gitu, penyanyi. Itu pacar pertama Iya. bukan? Pacar pertama apa enggak kurang tahu sih. Oke. Iya, tapi Pokoknya dulu iya, pernah dulu bareng. lah, udah lama Pas banget Meteor berarti. Garden tuh. Iya, ya, sebelum Meteor Garden bahkan. Sebelum Meteor Garden. Iya. Wih, dia udah nemuin Gitu. Sunshine sebelumnya. Makanya tapi karena di saat itu si cowok kan terkenal ya pada zamannya, terus kayak ya netizen Korea seperti yang kita tahu, bahkan sampai sekarang kondisinya masih sama, kalau cowok, apalagi cowok ya, cowok lagi terkenalnya terus tiba-tiba dia pacaran, tiba-tiba dia nikah, itu bisa ada apa namanya, bikin fans tuh bisa langsung bener-bener
kesel dan langsung nge-cancel gitu. Bisa ada kejadian seperti itu. Ya, Jadi secara di saat perusahaannya itu, pasti larang lah ya. iya, nah ini tuh ceritanya dilarang perusahaan, akhirnya mereka mau nggak mau putus. Kalau nggak salah jadiannya 2 tahun. Dan akhirnya fast forward 24 tahun kemudian, setelah Barbisu kan sempat nikah sama suaminya yang sebelumnya, eh udah cerai, akhirnya baru si mereka nikah lagi gitu loh, ketemu lagi dan menikah lagi. Dan ketemunya lagi itu juga bener-bener bisa dibilang jodoh banget ya, karena si cowok ini kan yang namanya udah putus dan beda negara juga, dia udah nggak ngikutin lagi, apalagi ketika setelah udah tahu Barbisu udah menikah gitu ya, dia udah nggak mengikuti lagi berita tentang Barbisu. Tapi begitu Barbisunya cerai kan itu juga lumayan gede diberitakan di media. Begitu tahu dia langsung mengeberanikan diri untuk nyari lagi nomor handphone yang lama, yang which is untungnya tidak berubah gitu kan, nomor handphone lamanya si Barbisu ini dia kontak dan dia maksudnya ngobrol lagi akhirnya, terus akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Itu 3 tahun yang lalu 2022, yang which is kayak kalau kita mau simpulkan berarti kisah cintanya ini tertunda selama 20 tahun lebih, terus akhirnya berhasil bersama selama 3 tahun, terus akhirnya ya udah selesai begitu aja gitu. Sebenarnya ini Berarti di umur sad banget 40, sih. mereka nikah umur berapa? Berarti sekitar 45 gitu, karena 45 kan tuh iya. baru nikah. Oke. Iya. Itu sedih banget sih gitu. Itu banyak yang ngomongin, tapi sebenarnya itu satu hal yang jadi highlight gitu kan, kayak so sweet Ke Jepang apa? kan? Di Jepang kena Ke Jepang. pneumonia. Iya, Yang gitu. ngajak ke Jepang? Sebenarnya ini jalan-jalan keluarga. Jadi Barbisu itu kan ada adiknya juga kan, Bisu yang maksudnya terkenal juga, host terkenal di Taiwan juga. Mereka selalu bareng sih jalan-jalannya. Cuman kalau si D-nya itu adiknya itu bilang apa namanya, dari dia yang ngerencanain, yang maksudnya nyusun itinerary gitu. Dia sempat mention itu sih. Oh, itu diserang Gitu. sama netizen nggak tuh? Oh, Biasanya bisa kalau gitu kan. Wah, masalah lu nih gara-gara diserang, lu yang ngajak nih. Kalau nggak kan oh nggak kena. iya Udah iya tahu iya. Jadi pneumonia di Jepang kan? betul. Jadi tapi yang bikin dia diserang banyak itu sebenarnya, nah sebenarnya di kejadian ini kita bisa ngelihat ya, netizen tuh di mana-mana sama aja nyeremin juga gitu. Disu ini diserang karena dia tuh 1 malam sebelum kejadian si Barbisunya meninggal, dia sempat ngepost video dia lagi ngedance kayak dance TikTok gitu lah gitu sama mamanya berdua gitu. Jadi kayak dibilanginnya kayak, waduh ini udah tahu kakaknya sakit kok masih dancing kayak gini gitu. Maksudnya apakah kakaknya ini meninggal karena tidak ada penjagaan yang ketat, atau penjagaan yang ketat maksudnya yang kayak nggak benar-benar dirawat, nggak benar-benar diperhatiin sama keluarganya, atau seperti apa gitu. Jadi ada Kayak gitu. serangan-serangan seperti itu sih. Itu ini, dan dia memang langsung nge-delete videonya gitu. Nah, menurut kamu kalau ada kejadian gini gimana? Susah juga ya. Maksudnya kalau Iya. netizen kan lihatnya kayak gitu, seakan-akan bener nggak dijaga. Tapi kan kalau di aslinya mungkin dia mikir, oh ya udah sakit nanti juga sembuh. Mm-mm. Siapa yang mikir sakit Betul. langsung sampai mati? Betul. Ya kan Iya. udah bukan COVID kan, ya pilek biasa. Memang di Jepang banyak orang yang kena pilek, influenza, tapi kan tingkat kematiannya kayaknya masih minim, nggak tahu per sekarang ya. Tapi at least kalau bulan lalu kita lihat itu kan cuma dia kena aja. Bahkan pas Iya. kita pergi ke Jepang pun gitu ya, kena terus sembuh. Ya Iya. susah sih persepsi ya. Makanya kalau udah ini pasti ada titik yang dicari-cari sih. Pastinya. Iya, terus kayak sebenarnya ini banyak topik kan. Ada topik yang lain tentang si mantan suami. Jadi mantan suaminya ini tuh emang dari dulu kan, jadi ternyata mereka tuh pas lagi cerai-cerai itu kan juga heboh banget kan gitu. Nah, si mantan suaminya ini sekarang ada apa namanya, desas-desus lah ya, dibikinnya gini. Jadi kan si abunya Barbisu itu sudah dipulangkan ke Taiwan. Dipulangkannya dengan cara ada private jet gitu. Jadi pakai private jet disewakan untuk mulangin si abunya Barbisu ini bersama dengan keluarganya. Jadi pulangnya bareng-bareng di private jet itu. Setahu aku sih bareng-bareng baliknya ya. Nah, terus jadi ada desas-desus kalau si mantan suaminya ini yang keluar uang untuk nyewain private jet ini. Karena memang si mantan suaminya ini kan memang pengusaha kaya di China. Jadinya maksudnya dianggapnya yang kayak, ya pasti dialah yang keluar uang karena dia yang paling kaya dan segala macamnya. Nah, terus ternyata setelah diusut punya usut, yang nyebarin info kalau si private jet ini yang ngebayarin adalah si mantan suaminya itu adalah anak angkat dari mamanya si mantan suami gitu. Jadi
kayak dari pihaknya si mantan suami ini bikin-bikin cerita sendiri, ibaratnya kayak gitu gitu. Jadi ya terus udah gitu ada juga si mantan suaminya ketangkep kamera lagi jalan malam-malam hujan-hujanan kayak stres gitu eh, setelah meninggalnya si Barbisu ini gitu. Tapi setelah diusut lagi katanya ada juga yang bilang kayak dia itu lagi pokoknya cuman jalan aja naik mobil terus tiba-tiba dia ngelihat ada media dia langsung turun pura-pura hujan-hujanan dan apa. Ada yang ngomong seperti itu. Jadi kayak si pihak mantan suami ini tuh mulai kayak bikin-bikin drama lah ibaratnya gitu. Karena nggak tahu motifnya apa tapi bisa jadi misalnya kan Barbisu kita tahu global actress kan gitu, global phenomenon gitu ya. Meteor Garden pada zamannya kayak gimana sih, dan ternyata setelah Meteor Garden pun dia masih aktif di banyak film. Dia tuh main filmnya nyeremin juga ya gitu, maksudnya tokoh-tokoh yang pernah main film bareng sama dia tuh kayak Andy Lau, Michelle Yeoh gitu, maksudnya dia adalah tokoh yang sangat besar sekali. Jadi kita bisa bayangin mungkin harta warisannya dia worth-nya seberapa besar gitu. Sepertinya tebakannya sih, tebakan para netizen, si mantan suaminya ini tuh pengen gimana caranya untuk mendapatkan hak asuh anak-anaknya. Jadi kayak biar nanti harta-hartanya juga kan pasti hartanya akan dibagikan ke anaknya dan dia bisa dapetin juga gitu. Aku cek di online, dia punya harta tembus 1 triliun. Siapa ini? Tadinya Barbisu? aku kira ratusan miliar. Iya. Wow. Oh, pantesan. Makanya kalau misalnya ada yang meninggal dan cukup sukses dengan uang yang banyak, pasti masalah harta-hartaan itu bisa rebutan Bener. tuh. Kalau di Iya. Indo, sepengetahuan aku ya, hukum waris kan ada dua ya, hukum waris perdata atau hukum waris Islam ya. Kalau hukum waris atau ada adat, tapi biasanya orang hukum waris perdata. Sepengetahuan aku itu jatuhnya ke suami dan anak. Suami Suami dan anak, yang bukan mantan sahnya suami berarti ya. ya. Berarti kan sekarang dia udah nikah 3 tahun sama suami yang baru. Iya. Mestinya jatuhnya tuh split ke si suami sama Suaminya. anak. Nah, mantan suaminya mestinya nggak dapet. Tapi mungkin kenapa dia deketin si anak-anaknya karena dia tahu mungkin itu juga jatuh ke anaknya. Karena kan anak Iya. dapet ya. Dan Iya. anaknya juga belum gede. Anaknya umur berapa? Anaknya masih belasan tahun kok. Nah, mungkin Iya. dia lihat ke arah sana. Tapi nggak tahu ya Iya. kalau hukum di sana itu seperti apa. Tapi kalau berkaca di Indo sih yang dapet suami sama anak yang sekarang Iya, gitu. iya. Yang mantan sih nggak dapet ya. Gitu. Sepertinya emang gitu sih karena ada kayak apa sih namanya ahli ya kayak ahli hukumnya gitu yang ngejelasin soalnya si suaminya yang sekarang yang which is kita ngeliatnya sih aduh so sweet banget gitu ya, dia tuh udah mention di Instagramnya dia publicly mention kalau untuk warisan dari istrinya dia akan sepenuhnya kasih ke ibunya si mamanya si Barbisu gitu. Cuman ada ahli hukum gitu yang kayak apa namanya expertnya itu yang bilang ini secara proses hukum mungkin nggak bisa langsung ya, jadi mungkin harus kayak si suaminya harus accept dulu warisan ini baru dari suaminya itu yang kayak misalnya ibaratnya menghibahkan ke mamanya si Barbisu karena si harta warisannya ini secara hukum nggak bisa langsung pindah ke ibunya gitu karena yang akan menerima biasanya ya memang pasangan dan anaknya gitu. Kayak gitu. Harusnya mungkin mirip sih jadinya. Ini di internet banyak sih apa namanya berita tentang si mereka berdua ya. Jadi ini ada Iya. dibilang ada asuransi juga, asuransi jiwa 100 miliar. Itu juga bagian dari harta warisnya kan. Terus katanya mereka ada perjanjian pisah harta sih, pemisahan aset. Terus si Si suaminya bilang, Barbisu dan suaminya. Suami iya yang sekarang. katanya iya suami sekarang mau kasih ke ibunya. Masalahnya kalau di Indo, maksudnya walaupun pisah harta, pasangannya meninggal tetap ke pasangannya. Misalnya suami istri nih, suaminya meninggal atau istrinya meninggal. Kok ada balon-balon? Bentar, Iya kok ini. ini kayaknya bagian dari ininya. Iya. Suami istri, suaminya meninggal atau istrinya meninggal, pisah harta, tetap ke pasangan jatuhnya. Jadi nggak ada hubungan gitu. Jadi mestinya dalam konteks ini dia tetap dapat, makanya dia ada bilang kan, semua yang dia dapat dia mau kasih ke orang tuanya gitu. Iya. Ke orang tuanya si ini ya, si cewek, Si cewek. mamanya Aduh, Barbisu. bener-bener so sweet banget gitu. Tapi banyak banget yang kalau dari cerita ini, dari kejadian ini aku ngerasa kayaknya memang internet itu mengerikan aja sih gitu. Maksudnya kalau kita ngomong maksudnya omongan orang-orang gitu ya, maksudnya di internet gitu, karena kan namanya kita terkadang mungkin ngetik sesuatu karena nggak kelihatan, karena nggak tahu siapa anonymous atau apa kan mungkin bisa sembarang ngomong ya. Kita bisa ngelihat di kejadian ini tuh bener-bener orang bisa jahat banget kalau ngomongin orang banget gitu loh. Kayak misalnya ada yang misalnya pro terhadap si mantan suami gitu.
Atau mungkin ada yang bilang juga kalau ini yang pro-pro ini pasti dibayar nih sama mantan suaminya atau gimana, kita nggak tahu juga lah ya. Tapi intinya kalau yang pro terhadap mantan suami, mereka akan bilang kayak si si apa Barbisu ini nggak akan meninggal kalau dia nggak nikah sama si yang sekarang gitu, karena yang sekarang nggak bisa jaga dia. Buktinya pergi ke Jepang jalan-jalan bentar, sakit bentar, udah langsung meninggal gitu. Padahal kan kita nggak bisa ngomong kayak gitu kan, kayak namanya juga musibah gitu. Ketika apa misalnya kalau di keluarga ada sanak saudara yang kejadian, masa sepenuhnya disalahkan terhadap keluarganya, itu kan juga kurang etis ya sebenarnya gitu. Or nggak ada Tapi yang tahu lah ya, kan bisa iya bisa bisa bener-bener terjadi hal yang lain juga iya iya ya untuk gitu. dia meninggal gitu kan. No Betul one knows betul. lah. Ya makanya gitu. True, Tapi true, ya true. ini benar-benar membuka mata sih gitu, kayak di seluruh dunia kayak kita harus berhati-hati dalam bersosmed gitu, karena misalnya semua orang kalau bisa berhati-hati dalam bersosmed kayaknya akan lebih baik gitu, karena kalau lihat kayak gini kan kayak kok bisa jahat banget, dan itu kan terhadap orang yang mengalami, kayak misalnya di keluarganya Barbisunya sendiri juga kan nggak kebayang tekanannya seberapa besar ya dengan omongan-omongan kayak gini gitu Kayak orang-orang gitu. bisa apa ya, beropini sendiri ya karena mereka dapat serpihan-serpihan informasi ya, nggak menyeluruh. Kayak Bener kita kan juga. sekarang gini Hah. juga dari yang kita baca Mm-mm. di berita, nggak tahu tuh Mm-mm. si jurnalisnya dapat info dari mana. Kalau Betul. yang mau bener-bener tahu ya harus sampai bagian dari keluarganya tahu gitu. Iya Ini iya kejadiannya sebenarnya gimana, mantan iya. suaminya, terus aslinya gimana. Mm-mm. Ya kita nih Mm-mm. semuanya cuma lihat dari serpihan informasi online terus Bener beropini sendiri. bener Gitu ya, bener. begitulah sosial media ya Iya iya iya, dan makanya dunia agak online ini. bahaya juga ya. Iya, 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 iya. Oke lah, Iya ya udah berarti oke. kita hari ini sudah bahas 3 trending topik. Topik ya Kita lanjutkan di episode selanjutnya. selanjutnya. Oke. See ya.